Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat jamaah bermegah mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga Allah mudahkan kepada kita untuk kembali bersama berkumpul di dalam ruang Zoom meeting online dari Bumiku Mengaji yang dimana kita akan lanjutkan kembali halaqah rutin pekanan kita di hari Jumat bersama guru kita Al Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya dan juga tim yang ada di studio yang telah melancarkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin jemaah setia Bumiku Mengaji yang senantiasa hadir dalam setiap pertemuan kita. Semoga apa yang kita usahakan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dan eh, informasi daripada kajian ini silakan untuk disebarkan seluas-luasnya kepada kenalan dan juga keluarga agar manfaatnya bisa dirasakan juga oleh semua kaum muslimin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan juga orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat. Amma ba'd. Tapi informasi mengenai pertemuan kita pada malam hari ini seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk nanti akan kami bacakan. Namun mungkin nanti akan kami batasi untuk sesi tanya jawab bersama Ustadz mungkin maksimal di 30 menit Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kita sepakat Ustadz ya? Boleh. Ya, Supaya baik. nggak terlalu 30 menit tanya jawab ya. ya supaya nggak terlalu melenceng jauh ya Ustadz ya. Dan juga Baik. Jadi kita materinya Ustaz Arif, Ustaz Rizky, akan tanya materinya jawab. sampai berapa menit? Kalau materi terserah Ustadz. Oke, 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 siap. Ya, supaya nanti kita bisa punya acuan dalam apa namanya memberhentikan sisi tanya jawab ini supaya nggak terlalu larut, Ustaz. Oke, baik, siap. Kalau untuk materi kita serahkan ke Ustaz, silahkan Ustaz. Baik, Ya, barakallahu fiik Ustaz Rizky. barakallah. Tapi Ustaz, silakan bisa dimulai tulisnya. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan masih pada pembahasan sifat salat Nabi yang disusun oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang tentunya semangatnya kita mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencocoki beliau, karena awal dari ibadah yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah adalah as-salah, yang apabila baik salat kita maka baik seluruh amalan kita, dan apabila jelek ya salat kita maka dikhawatirkan akan jelek seluruh amalan kita. Dan terlebih dikhabarkan ada sebuah riwayat yang mana ada seseorang dia salat selama 60 tahun sementara salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita mesti memperbaiki sholat kita, memperbaiki bacaan kita, memperbaiki gerakan-gerakan dalam sholat kita, agar kita bisa mempraktekkan dan mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang khusyuk, ya, dengan cara melihat arah sujud. Ya, adapun malam hari ini
insya Allah kita akan membahas tentang doa al-istiftah. Dan doa al-istiftah ini, sebagian para ulama mereka menghukumi, ya hukumnya adalah wajib dari kewajiban sholat. Yang apabila seseorang sengaja meninggalkan membaca doa istiftah, maka dia akan berdosa dan sholatnya tetap sah. Tapi kalau seandainya dia membacanya dia tidak membaca karena dia lupa untuk membacanya, maka dia tidak berdosa, maka wajib bagi dia untuk mendatangi sujud sahwi ketika dia meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, "Tsumma yastaftihul qira'ata bi ba'dil ad'iyah athabitah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya kathiratun ashharuha subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk." Kemudian setelah seseorang itu bertakbir Allahu Akbar, ya, kemudian dia membaca doa al-iftitah. Ya, yang doa iftitah itu telah datang sabit dari Nabi SAW, ya, dalam bentuk bacaan yang sangat banyak sekali. Ya, dan Syekh Albani di dalam sifat salat Nabi beliau yang lengkapnya, kita baca yang mukhtasarnya, di sana beliau menyebutkan kurang lebih ada 10 lebih doa iftitah yang sabit dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita berusaha semaksimal mungkin ketika membaca doa iftitah, yaitu doa yang berganti-ganti. Ya, pertama kita mengamalkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, seseorang itu ketika dia membaca sesuatu yang berbeda, maka dia akan lebih konsentrasi dari bacaannya. Tapi kalau seandainya dia membaca sesuatu yang sudah terbiasa, ya dari semenjak dia sholat sampai sekarang doanya itu sih dengan baca hanya sekedar komat kamit mulutnya, dan kadang-kadang hatinya itu tidak fokus dengan apa dia yang baca. Tapi ketika dia membaca doa membaca doa iftitah tersebut, ya saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, berganti-ganti, maka insya Allah dia akan lebih fokus. Dan di sini Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan, Ashharuha, di antara doa iftitah yang paling masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah subhanakallahumma wa bihamdik. Ya, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan juga segala pujian untuk dirimu. Taib wa tabarakasmuka, dan berkah dari namamu, ya wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Ila akhir dari doa. Wa qad thabata al-amru bihi, dan ini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayambaghi al-muhafadzatu alaih, maka hendaknya seseorang berusaha untuk menjaga apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa iftitah tadi. Taib. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya doa iftitahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, bukan hanya satu, maka ini mudah-mudahan akan memberikan seseorang itu wawasan lebih dalam ilmu ini. Ya, karena hakikat dari ilmu yang kita tuntut itu adalah untuk menenangkan hati, ya, dan untuk memberikan kebaikan orang lain. Ya, ilmu itu tidak akan membuat keributan, ilmu itu tidak akan membuat kegaduhan, tapi ilmu itu membuat ketenangan. Ya, karena seseorang terkadang hanya membatasi doa yang dia baca itu yang dia pelajari dari gurunya atau yang dipelajari dari orang tuanya, ya maka dia menganggap bacaan selain daripada doa dari bacaan tersebut adalah bacaan yang salah, bacaan yang keliru. Ya, tidak demikian, ya, karena sudah kita sebutkan tadi Nabi SAW membaca lebih dari 10 doa iftitah yang warid dari beliau. Nah, kemudian, ya, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, "Tsumma yasta'idzu billahi ta'ala wujuban." Ya, setelah dia membaca doa al-iftitah, kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dan Syekh Albani rahimahullah mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, sebelum dia membaca Al-Fatihah itu hukumnya wujuban. Ya, hukumnya apa? Wujuban. Jadi setelah dia membaca doa iftitah, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ya'thamu bitarkihi, dan dia berdosa ketika dia meninggalkan bacaan ta'awud tadi. Nah, apa ta'awud yang dibaca? Wa sunnah ayyakul taratan, dan sunnah dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini yang wajib untuk kita baca. Dan ta'awud yang kita baca itu datang beberapa riwayat dari Nabi SAW, datang dengan riwayat yang kita baca tadi, dan juga kata Syekh Albani rahimahullah, boleh kita membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitan. Ya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari syaitan. Dan boleh kita membaca, saya ulangi kembali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, jadi hamzi wa nafthi itu dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, kemudian di sini kata Syekh Albani rahimahullah, wan nafthu wa nafthihi, wan nafth di sini adalah asy-syi'r al-madhmum, yaitu dari syair-syair yang tercela. Taib, thumma yaqul, kemudian setelahnya dia membaca sirran. Setelah dia berta'awud dengan doa iftitah, dengan doa yang kita sebutkan tadi, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sirran fil jahriyah wa sirriyah. Taib. Jadi maksudnya ketika pada sholat maghrib, pada bacaan suaranya dikeraskan, ya, begitu juga pada salat Isya, begitu juga pada salat subuh, Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan. Suaranya itu dipelankan. Seperti yang kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, Mekah, atau di masjid-masjid yang biasanya apa ya, di masjid-masjid yang berafiliasi kepada sunnah, itu mereka mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah ketika membaca, menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu bukan sunnah? Apakah itu bid'ah? Ataukah masjid-masjidnya itu adalah masjid yang bid'ah? Atau imam-imamnya juga imam yang bid'ah? Maka di sini perlu untuk kita bahas, para hadirin dan hadirat, teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini ya kembali kepada sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Anas bin Malik bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yastaftihuna as-salata bilhamdilillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, yang mana keduanya, ketiganya mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Dan kemudian para ulama mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang keluar pertama kali ketika dijaharkan bacaannya beliau adalah terdengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bimakna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaharkan Bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim disirkan. Dan juga dikuatkan ya ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wala asma ahadan yaqra bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wala fi akhirih. Taib. Dan aku, kata Anas bin Malik, juga tidak pernah mereka membaca atau menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim di awal dan di akhir. Maksudnya ketika membaca Al-Fatihah dan ketika membaca ayat setelah Al-Fatihah. Ya, sehingga dalam mazhab Hambali dan siapa yang mengikuti dari pendapatnya mereka, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, tetapi bacaannya secara sir, tidak dijaharkan. Nah, pendapat yang kedua dari pendapatnya para ulama, ya, dan ini merupakan pendapatnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, dan itu yang dipraktekkan di banyak masjid-masjid di negara kita secara khusus di Indonesia, ya, mereka menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Nah, apa dalilnya mereka? Dalilnya mereka sama seperti dalil ulama yang mensirkan. Tetapi mereka memahami hadis
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mereka maksudkan alhamdulillahi rabbil alamin di sini bukan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi yang mereka inginkan itu adalah penamaan bacaan Al-Fatihah. Yaitu alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya adalah bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan surat Al-Fatihah. Taib, bisa difahami ya. Jadi penamaan alhamdulillahirabbil alamin, saya ulangi lagi, mereka memahami itu adalah penamaan surat dari surat Al-Fatihah. Jadi bukan membaca alhamdulillah, bukan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Seperti misalnya kita baca surat Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah diawali oleh surat apa? Alif Lam Mim. Terkadang disebutkan surat Alif Lam Mim. Ya, nama surat itu diambil dari awal surat. Ya, awal surat itu dinamakan dengan awal ayat yang ada dalam surat tersebut. Dan demikian juga Al-Fatihah di sini ya disebutkan alhamdulillahirabbil alamin, ini untuk menunjukkan nama bacaan surat itu surat Al-Fatihah, bukan diinginkan membaca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, surat Al-Fatihah itu awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim alal qaul sebagian para ulama. Sehingga mereka dengan hadis tersebut mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bacaan salat beliau dengan Al-Fatihah, yaitu dengan awal Bismillahirrahmanirrahim. Adapun riwayat tambahan ya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah mendengar mereka membaca di awal dan di akhir dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagian para ulama mendoifkan tambahan riwayat tersebut. Baik. Jadi antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka sama-sama memegang dalil yang sama. Cuman yang satu memahami A, yang satunya memahami B. Dan ini sesuatu yang biasa terjadi di kalangan para ulama. Ya, ini sesuatu yang biasa terjadi atau dikenal dengan khilaful faham. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat pada waktu itu untuk salat asar di Bani Quraidah. Ada sebagian mereka memahami sebagaimana dohirnya hadis harus salat asar di sana. Ada sebagian mereka memahami ya maksudnya kita harus segera berjalan. Ketika tiba waktu asar kita sudah tiba di sana. Jadi kalau seandainya kita belum tiba di sana, waktu asar sudah masuk, maka kita tetap harus salat di awal waktu. Jadi ada satu dalil yang kemudian satu dalil ini berbeda pandangan para ulama. Taib, jelas di sini ya. Jadi dengan kita mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, dan kemudian kita tahu duduk permasalahannya, sehingga kita tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan ciri-ciri masjid bid'ah adalah masjid yang mana ketika sholat mereka menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini akan terlalu apa ya? Mohon maaf, mungkin akan terlalu ekstrim ya kalimat-kalimat seperti ini. Padahal ini sesuatu yang memang para ulama mereka berselisih tentang permasalahan ini. Taib, dan Syekh Al-Bani rahimahullahu taala di sini beliau berkata, "Tsumma yaqulu sirra." Ya, beliau berpendapat dengan pendapat kebanyakan dari Hambali, ya, atau dari mazhab Hambali yang mana mereka mensirkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullahu taala, thumma yaqra'u surat Al-Fatihah bitamamiha." Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim alal qaul yang mensirkan, begitu juga alal qaul yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama, sebagian para ulama, mereka memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Nah, kalau seandainya itu merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka dia tetap dibaca. Tapi makanya Syekh Al-Bani mengatakan di sini wal basmalatu. Ya, basmalah maksudnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim minha. Minha maksudnya bagian dari Al-Fatihah. Wahya ruknun. Yang dia itu merupakan rukun dari rukun salat. Yang tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah.
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di sini la nafiyal lil jins. Salata la salata. Maksudnya tidak ada salat. Tidak ada salat di sini bukan artinya tidak ada salat yang sempurna, bukan. Tapi maksudnya tidak ada salat. Ya tidak sah salatnya. Ya tidak sah salatnya ya ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya seseorang berdiri Allahu Akbar, dia berdiri salat bersama imam, dia ikut imam. Taib. Kemudian tiba-tiba dia dia sholat di awal bersama imam. Kemudian dia mungkin ada sesuatu yang dia khayalkan, imam ruku. Nah dia tidak sempat membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama dia bersama imam tadi. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus berdiri satu rakaat lagi. Taib. Dia harus berdiri satu rakaat lagi. Taib. Karena rakaat yang pertama itu tidak dianggap sah. Karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ketika dia berdiri satu rakaat lagi, apakah dia cukup membaca Al-Fatihah saja, kemudian dia turun, dan kemudian dia salam? Tidak. Dia harus mendatangkan semua rakaat. Baik, maksudnya dari baca Al-Fatihahnya, kemudian dia ruku, kemudian dia bangkit dari rukunya, kemudian dia sujud, kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia duduk lagi, kemudian dia baru tasyahud lagi dari awal. Kemudian baru setelahnya dia salam. Bisa dipahami ya? Jadi ketika meninggalkan satu rukun dari rukun sholat, maka dia tidak hanya mendatangkan rukun itu, tapi dia mendatangkan rukun yang mendatangkan rakaat yang sempurna. Taib, karena rakaat yang pertama yang dilakukan tadi tidak sah. Bisa difahami ya? Taib. Nah, fayajibu alal ajim hifdhuha. Maka wajib di sini bagi orang-orang ajim, maksud orang ajim bukan orang-orang Arab, dia harus menghafalnya, wajib hukumnya. Dia tidak bisa beralasan, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa eh, membaca Al-Fatihah, tidak ada alasan. Kecuali kalau dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam pagi, ya misalnya jam 10, jam 1 dia harus sholat, dia sholat sebagaimana dia bisa sholat. Iya, dia nggak bisa kemudian sudah masuk Islam 1 tahun, alasannya nggak bisa bahasa Arab, enggak. Iya, nggak bisa baca Al-Fatihah, tidak boleh. Dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Nah, sedikit dan kemudian perlu kita ketahui di sini, mungkin yang menjadi banyak pertanyaan, apakah membaca Al-Fatihah itu hanya saja untuk imam, di mana imam itu sudah makmum itu sudah mencukupi bacaan imam. Jadi ke imam sudah membaca bacaan, ya sudah makmum tinggal ikut saja di belakang. Taib, dia tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Apakah demikian? Datang satu riwayat hadis dari Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi qiraatul imam itu sudah mencukupi dari bacanya makmum. Tapi sebagian para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sahih dari Nabi SAW. Sehingga tersisa bagi kita la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata para ulama, hadis ini sifatnya mutlak. Apakah bagi imam ataukah bagi makmum? Imam wajib membaca Al-Fatihah dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian terjadi khilaf sedikit di kalangan para ulama bagaimana dalam kondisi salat jahriyah. Bagaimana kondisi dalam salat jahriyah. Sebagian para ulama mereka mengatakan ketika makmum salat di belakang imam yang salat jahriyah, salat maghrib, 2 rakaat salat maghrib, dua rakaat di awal salat maghrib, di salat subuh, 2 awal rakaat di salat isya, dan 2 rakaat di awal salat sudah selesai salat subuh, salat maghrib, salat isya. Maka bagi makmum tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah imam itu sudah mencukupi bacaannya dia. Al-Qaul sebagian para ulama. Ya, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan kepada kamu Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah. Ya, nah di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an ketika imam membaca. Maka makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah ketika solatnya solat jahriyah, solat yang dikeraskan suaranya. Namun sebagian para ulama yang lainnya tetap mereka mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apakah pada salat sirriyah ataukah pada salat jahriyah? Sama saja hukumnya, sama.
Tidak ada yang membedakannya. Salat sirriyah dan salat jahriyah. Nah, bagaimana dengan ayat apabila diperdengarkan kepadamu Al-Quran, maka dengarlah dan maka diamlah dan dengarlah bacaan tersebut. Nah, para ulama mereka mengatakan bahwasanya ini sifat menunjuk ayat ini menunjukkan ayat yang umum. Adapun uh, hadis Rasulullah tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu sifatnya khusus. Taib. Jadi maksudnya umum dan khusus ini maksudnya seseorang ketika ada orang membaca Al-Quran dia dengar bacaan tersebut. Kecuali ketika dalam salat ya boleh bagi kamu untuk membaca Al-Fatihah dalam salatmu karena itu sebuah kewajiban walaupun imam sedang membaca surat ya di dalam salatnya. Bisa difahami ya? Nah, kemudian yang kedua, di mana dia membaca Al-Fatihah tadi? Para ulama mengatakan boleh dia mengikuti bacaan imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh setelah imam membaca waladdallin. Amin. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Baik, bisa difahami ya? Clear insya Allah ya masalah bacaan Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullahu taala, "Faman lam yastati ajzahu ayyakul." Kalau seandainya memang dia belum mampu untuk membaca Al-Fatihah, ya kondisinya seperti kita sebutkan tadi, dia baru masuk Islam, ya. Ayyakul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini yang dia baca. Tapi kalau seandainya juga nggak bisa, ya sudah apa yang dia bisa baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Taib, tidak ada masalah. Karena dalam sifat darurat. Di mana Allah mengatakan dalam ayatnya, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Nah kemudian selanjutnya, eh, bagaimana cara kita membaca Al-Fatihah? Bagaimana hal yang dianjurkan dan yang afdol ketika kita membaca Al-Fatihah? Apakah dibaca ayat terus alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau dibaca per ayat, satu ayat per ayat. Tidak disambung-sambung. Taib. Di sini kata Syekh Al-Bani rahimahullah, was sunnatu fi qiraatiha ayyuqatti'aha ayatan ayatan yaqifu ala ra'si kulli ayatin. Taib. Yang sunnah, yang afdolnya adalah dia membaca Al-Fatihah tersebut ayyuqatti'aha dengan dia memotong-motong ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Dia berhenti. Ayat per ayat. Ya, ini lebih afdol. Kenapa? Sebagian para ulama mereka beralasan karena di sana ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku membagi antara hambaku dengan diriku dua bagian." Jadi ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Taib. Ya karena dengan hadis inilah mereka mengatakan membaca Al-Quran itu ayat per ayat. Taib. Nah, di sini ada faidah di luar pembahasan kita atau di luar fikih yang kita bahas. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang kita tokohkan, yang kita ingin bertemu dengan dia, seseorang tersebut. Ya, antum misalnya punya tokoh siapa yang antum kagumi. Antum diberikan kepada antum kesempatan untuk bertemu dengannya, ngobrol dengannya. Maka semua orang akan, setiap orang yang bertemu dengan idolanya, dia akan bahagia, dia akan senang. Ya, itu akan menjadi hari yang ditunggu, hari yang dinantikan. Ya, dan dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, pakaiannya, minyak wanginya, sepatunya, tasnya, pokoknya yang cocok dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Dan dia akan berpikir apa ya kalimat yang akan saya sampaikan nanti kalau saya bertemu dengan itu tokoh saya, idola saya. Nah, bagaimana kalau seandainya pertemuan itu sering? Maka tentunya akan membuat dia lebih sebahagia. Sadar nggak kita?
Sadar gak kita teman-teman semuanya? Allah yang maha kaya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia. Memberikan kepada kita kesempatan satu hari 5 kali minimal untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setiap pembicaraan kita atau setiap apa yang kita lafadzkan dari Al-Fatihah tadi, Allah akan menjawab. Subhanallah. Allah Rabbul Alamin. Raja di atas segala raja. Ya, sehingga orang-orang yang beriman, yang dia sudah merasakan bagaimana lezatnya sholat, yang dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya sholat, dan dia memahami secara mendalam, ya, dari makna jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap bacaan Al-Fatihah yang kita baca. Jadi dia nggak peduli ketika ada manusia yang mengecewakan dia, ada manusia yang menyaingi dia, ada manusia lebih dari dia dari urusan dunia ini, dia nggak akan peduli. Kenapa dia tidak akan peduli? Dia nggak penting itu semuanya. Yang penting Allah Rabbul Alamin memberikan kepada saya kesempatan, menguatkan badan saya, menguatkan hati saya, menguatkan langkah kaki saya. Ya, untuk saya berdiri, membaca Al-Fatihah, dan kemudian Allah akan menjawab setiap apa yang aku ucapkan. Ya, setiap aku memujinya, Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Ini jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bersih hatinya. Ya, dari segala apapun dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tadi apalagi cuman gak diperduli sama orang, gak dibalas WA-nya, ya di reject ketika kita telepon, kemudian membuat kita stres, membuat jadi pembahasan. Di mana-mana kita ketemu si fulan, saya WA, saya telepon, gak ada yang angkat-angkat. Buat orang beriman, alhamdulillah saya punya Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjawab setiap apa yang saya ucapkan kepadanya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin dan hadirat, beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat, karena salat ini merupakan penyejuk hatiku. Ya, jadi salat itu benar-benar menjadi penyejuk hati dan penenang untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita jujur saja. Ya, ketika kita salat, ya, kita bahagianya itu, ya, orang beriman betul-betul bahagia. Setelah sholat dia bahagia. Cuma kebahagiaannya kita itu selesai sholat. Kenapa? Karena saya sudah melaksanakan kewajiban. Ya, jadi ibaratnya kita mengatakan ahrina minas sholat. Istirahatkanlah aku dari sholat supaya aku selesai sholat. Tapi kalau Nabi SAW berkata, beliau tidak berkata ahrina minas sholat. Yang beliau berkata ahrina bis sholat. Nabi mengatakan bis sholat. Maksudnya apa? Istirahatnya Nabi SAW dalam salat. Beliau menikmati bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Beliau menikmati gerakan-gerakan yang ada dalam salat. Beliau menikmati perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Beliau menikmati ketika mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Beliau menikmati bacaan tersebut. Ya, makanya wajar beliau berkata, ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Karena salat itu merupakan penyejuk hatiku. Maka tentunya akan bahagia seorang hamba ketika, ya, salat ini menjadi penyejuk hatinya. Ketika biaya hidup naik, sulit mendapatkan pekerjaan, ya, barang-barang mahal, ya, belum lagi tontonan-tontonan yang dilihat, ya, dari kemewahan-kemewahan yang dipertontonkan oleh manusia. Ya, buat orang-orang yang mereka sudah merasakan lezatnya sholat, ya, beban hidup itu akan menjadi kecil buat dia. Beban hidup itu akan menjadi sesuatu yang biasa dalam hidupnya. Ya, biasa. Karena apa? Karena dia sudah merasakan lezatnya sholat tadi. Nabi SAW sebagaimana cerita yang cukup populer yang kita sering mendengarnya, ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat isi rumah Nabi SAW, dan kemudian beliau, ya, terlihat ada bekas pelepah kurma, ya, di pundaknya Nabi SAW, di mana beliau tidur di atas pelepah kurma tersebut. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya, orang-orang kafir tersebut tidur dalam istana-istana mereka. Ya, seakan-akan
dipertontonkan kemewahan yang mereka punya. Sementara engkau Nabi Allah Subhanahu wa taala, engkau tidur di tempat yang seperti ini. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita menjawab, "Ya Umar, apakah engkau rela Allah memberikan dunia kepada mereka, memberikan akhirat kepada kita?" Dan riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa urusan saya dengan dunia mereka?" Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau emosi, beliau tidak pernah terpancing ya ketika ada kelebihan harta yang dimiliki oleh orang lain. Jadi apa yang harus membuat kita cemburu dengan harta yang halalnya itu akan dihisap oleh Allah, apalagi yang haramnya? Ya, apa yang membuat kita cemburu dari harta yang dimiliki oleh orang lain, yang mana orang kaya itu lebih akhir masuk ke dalam surga 50.000 tahun dibandingkan orang-orang yang fakir. Ya, maka bagi orang-orang yang beriman, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kondisi-kondisi yang seperti ini dia akan lebih banyak tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih banyak berdoa kepada Allah, dia akan lebih banyak memohon kepada Allah, dia akan lebih banyak ya memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang riwayat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ia menasihati orang-orang yang ingin memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf pada waktu itu. Ya, kemudian kata Al-Imam Hasan Al-Basri, bagaimana kalian melawan pedang tangan besi, maksudnya pedang, ya kekuatan, dengan kekuatan kalian yang lemah. Tapi lawanlah itu dengan tadaruk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan merendahkan diri kepada Allah, dengan berdoa kepadanya, dengan memohon kepadanya. Maka itu solusi yang diberikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dan juga bagi orang-orang yang merasakan lezatnya salat, ya udah, dengan dia salat dia tenang dirinya. Ya, terlebih dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadih." Nah, wa indahu qutu yaumi fakanna muhizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, badannya sehat dan dia memiliki makanan yang cukup dimakan satu hari, kata Rasulullah. Maka seakan-akan dunia berada di bawah kakinya. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika kita ingin hidup bahagia di tengah tekanan-tekanan dan ujian-ujian dalam menghadapi kehidupan dunia ini, maka yang harus kita lakukan, kita memperbaiki sholat kita. Kita meningkatkan kualitas sholatnya kita. Sehingga sholat itu benar-benar menjadi penolong untuk diri kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis sabri was salah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan dengan kesabaran. Taib. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, fayaqul bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqif. Dia berhenti. Kemudian dia membaca lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqif. Dia diam lagi. Kemudian dia baca lagi, ar-rahmanirrahim. Kemudian dia diam. Kemudian dibaca lagi Maliki yaumiddin. Thumma yaqif. Kemudian dia diam. Wa hakadha ila akhiriha. Demikian itu sampai di akhir bacaan Al-Fatihah. Wa hakadha kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha. Kata Syekh Al-Bani, demikian dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah. Tiap ayat per ayat yang beliau baca. Tapi apakah itu pada saat salat sendirian, ataukah apakah dia dalam posisi makmum ataukah dia dalam posisi imam? Taib yaqifu ala ru'usil ayat. Nabi SAW berhenti dari setiap ya ujung-ujung dari ayat tadi. Wala yusalluha wala yasiluha bima ba'daha. Nabi SAW tidak menyambung setelahnya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib al-alamin ar-rahmanir rahim. Tidak. Tapi dipotong satu persatu. Taib. Wa in kanat muta'alliqatul ma'na biha. Walaupun sebenarnya sisi makna itu berterikat satu dengan yang lainnya. Ya, berterikatan satu dengan lainnya, satu ayat dengan ayat, tapi tetap dibaca satu persatu. Taib. Adapun di sisi Syekh Albani memberikan faedah kepada kita pada bacaan Malikiyah. Ya, boleh kita baca Maliki dengan dimatkan huruf mimnya, atau boleh kita baca Maliki.
Tidak dipanjangkan huruf mimnya. Taib, jadi maliki, boleh, boleh, maliki. Ya, tidak dipanjangkan mimnya. Kemudian, kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ya, wa yajibu alal muqtadi ay yaqra'aha wara'al imam fi sirriyah wa fil jahriyah aidan. Ini sudah kita singgung tadi. Wajib alal muqtadi. Muqtadi sini maksudnya adalah makmum yang mengikuti. Ya, bagi makmum wajib ay yaqra'aha untuk dia membaca Al-Fatihah wara'al imam. Di belakang imam fi sirriyah. Pada salat sir wa fil jahriyah. Begitu juga pada salat jahriyah. Wa illam yasma' qira'atal imam. Walaupun dia tidak mendengar bacaan imam. Dia sholat belakang sana. Dan speakernya tidak sampai ke tempat dia. Dia hanya tahu sujud dan ruku imam itu dengan makmum yang ada di depannya. Taib. Maka tetap dia di sini membaca Al-Fatihah. Au sakata hadza ba'da firaghi minha saktatan. Atau dia diam setelah dia membaca Al-Fatihah tadi, ya, saktatan. Jadi ketika imam itu membaca Al-Fatihah, kemudian imam itu mendiam sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ imam baca sebentar, diam sebentar. Taib liyatamakkana fiha al-muqtadi min qiraatiha. Supaya makmum yang ada di belakangnya ada kesempatan untuk dia membaca Al-Fatihah. Taib. Nah, apakah ada dalil makmum atau imam setelah dia membaca amin dalam sholatnya untuk diam sesaat, ia menunggu bacaan imam, apakah di situ ada dalilnya? Syekh Albani rahimahullahu taala berkata, "Wa in kunna nara anna hadas sukut lam yathbut fi sunnah." Ya, dan kami memandang dari sepengetahuan yang kami ketahui bahwasanya kata Syekh Albani diam sesaat, ya, makmum atau imam untuk menunggu makmum membaca Al-Fatihah lam yathbut fi sunnah. Itu tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Taib. Intahina minal Fatihah. Selesai pembahasan kita dari Al-Fatihah. Taib, semuanya clear ya? Taib, sebenarnya pembahasannya itu banyak khilaf dengan para ulama, setidaknya kita cukup tahu saja ya hal-hal yang mendasar. Ya, Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita. Taib. Nah, kemudian kita masuk setelahnya bacaan setelah Al-Fatihah. Nah, bacaan setelah Al-Fatihah ini ya hukumnya sunnah. Hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Taib, kata Syekh Al-Bani rahimahullah, kalau kita sebutkan sunnah berarti dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Taib, ditinggalkan tidak berdosa dan tidak harus baginya untuk sujud sahwi. Kata Syekh Al-Bani, wa yusannu ayyaqra'a ba'dal Fatihah suratan ukhra. Disunahkan untuk membaca setelah Al-Fatihah surat yang lainnya. Hatta fi salatil janazah. Walaupun pada salat jenazah kata Syekh Albani. Taib, dalam salat jenazah kan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, baca Al-Fatihah kan? Taib. Nah, juga kata beliau ya membaca surat pendek juga kata beliau. Au ba'dul ayat fi raq'atin awwaliyain, ya, atau sebagian ayat. Dia tidak membaca satu surah. Jadi dalam surah Al-Baqarah misalnya diambil hanya 3 ayat, ya, atau 4 ayat, atau dia baca satu lembar, maka tidak ada masalah. Taib, di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Taib, rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Dan bagaimana kaifiyah kita membacanya? Kata Syekh Albani, yutilul qiraah ba'daha ahyanan. Ya, yutilul qiraah ba'daha ahyanan. Dan terkadang dia membacanya dengan bacaan yang panjang terkadang. Wa yuqassiruha ahyanan li'aradin safarin. Atau dia membaca dengan bacaan yang pendek. Ya, misalnya dia ingin safar, atau dia sakit, atau dia misalnya mencret, atau ada bayi yang menangis. Ya, jadi imam harus jago-jago, harus pinter-pinter melihat kondisi dan keadaan. Ya, jangan sampai ada suara anak menangis, makin digas bacaannya. Atau misalnya dia sholat di masjid bandara. Ya, nama masjid bandara orang kan cuma datang sholat pergi, check in.
atau mungkin sudah mau masuk ke pesawat. Kan seperti itu. Jadi imam itu benar-benar harus memperhatikan. Ada satu cerita atau ikhwan, ada seorang ikhwan cerita sama saya di salah satu masjid di bandara di Indonesia. Ya, jadi dia dipercayakan untuk menjadi imam. Ya, ya, ya mungkin karena ya Masya Allah ya mungkin husnudzon kita karena indah enaknya dia membaca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran dalam sholatnya sehingga terkadang dia tidak tidak sadar dengan kondisi jamaah di belakangnya. Akhirnya pada waktu itu diceritakan banyak jamaah ketinggalan ketinggalan di pesawat. Baik, nah bagi imam dia harus memperhatikan kondisi makmum, apalagi di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Nah, bagi si makmum ya. Ya, ketika dia misalnya dia di bandara, dia sholat, kemudian tiba-tiba sudah dipanggil, panggilan terakhir kepada bapak ini dan bapak ini segera naik pesawat. Dan ini bacaan imam ini masih panjang. Maka dalam kondisi seperti ini, secara hukum asal, seseorang tidak boleh untuk memutuskan bacaan dengan imam, tidak boleh dia memutuskan pengikutan imam, kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat. Dan wallahu a'lam bishawab, ya ini mudah-mudahan daripada kondisi darurat. Ya, mudah-mudahan dari kondisi darurat. Karena dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki pada saat itu yang mana dia sholat di belakang di belakang imam dan beliau akhirnya keluar dari sholatnya karena imamnya terlalu panjang. Ya. Dan kemudian beliau mengadu kepada Nabi SAW dan menceritakan, wahai Rasulullah, ada imam kami yang sholatnya panjang sekali. Sementara kami pengembala unta dari pagi sampai sore kami lelah capek. Tiba-tiba di sholat Isya beliau mendapatkan imam sholatnya panjang. Dan Nabi tidak menyalahkan sahabat yang keluar dari sholat ini. Tapi Nabi SAW menegur sahabat yang memanjangkan sholat dalam bacaannya yang dia tidak peduli kondisi makmum tadi. Ya, jadi makmumnya harus tahu ilmunya dan juga imamnya harus tahu ilmu fikih tentang sholat dan makmumnya juga fikih yang kita sebutkan. Jadi tidak ada masalah. Ya, atau dia dapatkan anaknya berjalan masuk ke dalam sumur, ya, maka juga dia boleh untuk membatalkan sholatnya. Tapi boleh untuk dia membatalkan sholatnya atau banyak kondisi. Ya, ada orang masuk ke shaf tiba-tiba dia ingin menusuk imam. Ya, imam kan dia nggak lihat ke belakang. Maka seharusnya makmum di belakang itu harus sigap. Ketika ada sesuatu, ada orang yang ingin masuk, ya ke tempat imam dia harus sigap untuk apa? Menghalau makmum orang tersebut. Karena bisa saja dia ingin membunuh atau lain sebagainya. Maka dia tidak berdosa. Karena ada masalah besar di sini. Atau misalnya terjadi gempa. Terjadi gempa yang kencang, ya dikhawatirkan di masjid akan roboh. Maka tidak ada masalah dia keluar dari masjid tersebut, dia batalkan sholatnya dan nanti dia sholat ya di kondisi yang aman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian di sini disebutkan wa takhtaliful qira'atu bi ikhtilafis salawat. Ya, nah kondisinya ya keadaan Nabi SAW salat di sini kata beliau berbeda bacaan imam panjang dan pendeknya sesuai dengan kondisi salat. Ya, misalnya fal qira'atu fi salatil fajri, ya bacaan pada salat subuh atwalu minha fi sair salawatil khams. Dia lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Subhanallah ya. Luar biasa. Jadi kalau kita mendalami dan menelaah lebih jauh tentang urutan-urutan sholat. Ya, dan khusus dari pembahasan yang sedang kita bahas ini, sholat subuh itu bacaannya lebih panjang. Kenapa? Seorang baru bangun dari tidur, dia masih semangat, badannya masih sehat, akalnya juga masih belum punya masalah. Karena orang bangun tidur kan seakan-akan masalahnya berlalu dengan istirahatnya dia kan. Jadi ketika dia sholat subuh dengan bacaan yang panjang tidak memberatkan dia. Tapi kalau seandainya sudah sholat maghrib, ya baru pulang kantor, capek, lelah, ya belum lagi sholat isya, ya kelelahannya itu semakin bertambah, ya sudah maka sholatnya itu agak lebih diperpendek. Ya, makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sini mengatakan, ya urutannya thumma dhuhur. Jadi sholat subuh panjang, kemudian Pak yang keduanya di bawah subuh duhur. Ya, duhur orang masih semangat-semangatnya, dia capek kerja tapi belum sampai capek nanti malam. Kemudian asar, kemudian isya, kemudian maghrib. Ya, jadi maghrib, kemudian isya, kemudian maghrib, maghrib di akhir. Karena maghrib itu orang kan lagi capek-capeknya, lagi lelahnya. Dan kemudian dari maghrib ke isya seorang mungkin baru makan malam, dia bisa beristirahat, sehingga muncul lagi semangat dia. Subhanallah ya. Hal seperti ini diatur dalam agama kita.
Ghaliban, kata Syekh Albani. Kemudian wal qira'atu fi salatil lail atwal min dzalik kullahu. Min dzalik kullahu. Ya, begitu juga bacaan dalam salat malam itu lebih panjang dari salat itu semuanya. Ya, salat malam itu lebih panjang daripada salat itu semuanya. Wa sunnah italatul qira'ah fi rakatil ula akthar min tsaniyah. Ya, jadi yang sunnahnya bacaan di rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan di rakaat yang kedua. Jadi kalau misalnya di rakaat yang pertama dia baca 2 lembar, di rakaat yang kedua dia membaca 1 lembar. Di rakaat yang pertama dia membaca 1 lembar, di rakaat yang kedua dia baca setengah lembar. Itu hukum asalnya. Taib wa yaj'al al-qira'ata fil akhrayan aqsar min al-awwaliyan. Ya, dia menjadikan bacaan di dua akhir itu lebih pendek daripada bacaan di awal pertama. Di awal di ayat di apa? Di rakaat awal yang pertama. Qadar nafs. Jadi kata Syekh Albani kurang lebih setengah. Jadi kalau tadi baca 2 lembar, jadi bacanya 1 lembar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian bacaan Al-Fatihah. Taib wa tajibu qiraatul Fatihah fi kulli rakaah. Ini sudah kita bahas tadi. Wajib untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, apakah pada salat sirriyah, apakah dalam salat jahriyah. Taib, apakah pada salat dia sebagai makmum ataukah dia sebagai imam? Wajib untuk dia membaca Al-Fatihah 17 kali 1 hari 1 malam minimal. Wa yusannu ziyadatu 'alaiha fi raq'atain al-ukhratain aidan ahyana. Disunahkan juga bagi dia untuk membaca di 2 rakaat akhir. Ya, jadi kan selama ini kita tahunya hanya membaca di awal rakaat pertama, rakaat yang kedua, di salat maghrib, di salat isya misalnya. Tapi rakaat pertama, rakaat kedua. Boleh juga untuk dia membaca rakaat yang ketiga, rakaat keempat juga bacaan. Boleh. Terkadang. Makanya kita sebutkan tadi, loh kok ada bacaan 2 akhir lebih panjang daripada, lebih pendek daripada bacaan 2 awal. Nah ini dia maksudnya. Tapi terkadang boleh seseorang membaca. Kemudian kata Syekh Albani, wala tajuzu italatul imam lil qiraah. Maka tidak boleh bagi imam membaca dengan bacaan yang panjang bi akthar mimma jaa bi sunnah. Ya, lebih banyak dari apa yang datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yashukku bidzalik ala man qad yakunu wara'ahu min kabiris sinni aw maridin. Ya, terkadang di belakang kita ada makmum yang akan membuat berat mereka karena ya di situ ada orang yang sudah tua umurnya, atau di situ ada orang yang sakit, atau imra'atin laha radhi'un, atau perempuan yang dia itu punya susuan, Qadil hajah, atau orang yang punya hajat. Ya, maka disinilah ada satu kaidah dalam agama, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Rasulullah mengatakan, berilah kabar gembira, jangan engkau persulit. Berilah kabar gembira, yassiru, permudahlah, jangan engkau persulit. Dan berilah kabar gembira, dan jangan engkau membuat manusia lari. Dan ini konsep, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berlaku dalam segala hal. Apakah seorang makmum ketika dia mengimami sholat, maka dia permudahkan urusan makmum yang ada di belakangnya. Begitu juga pemimpin. Ya, mereka memimpin negara. Ya, mereka memiliki kekuasaan. Ya, mereka memiliki kedudukan. Ya, mereka memiliki tanggung jawab kepada umat, kepada rakyatnya. Maka yuli rahimani wa rahimakumullah, hendaknya mereka juga memudahkan urusan rakyatnya. Jangan dipersulit urusan rakyatnya. Dan jadikan ya hadaf, tujuan dia di dalam memimpin ya negaranya, memimpin pemerintahannya, tujuannya adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Ya, itu yang harus dia, yang itu sudah menjadi amanah di pundaknya, yang dia harus menjalani amanah tersebut. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, datang seorang pemuda bernama Said bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, dan beliau memberikan masukan kepada Umar bin Khattab. Di antara masukan yang beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ya sayangilah rakyatmu seperti engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Dan bencilah kepada rakyatmu apa yang kau benci kepada dirimu dan rakyatmu. Ya, dan berikanlah kemakmuran kepada rakyatmu yang jauh darimu
Ya, seperti kau memberikan kemakmuran rakyat yang dekat denganmu. Subhanallah. Ini nasihat yang begitu berharga, nasihat yang begitu agung. Ya, kepada seorang pemimpin pada saat itu yaitu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempraktekkan apa yang dinasihatkan oleh Said bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ya, karena pemimpin semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin besar apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat. Ini bukan sesuatu yang ringan. Makanya banyak orang-orang soleh terdahulu mereka lari dari kepemimpinan. Mereka lari dari jabatan karena apa? Tanggung jawab itu besar. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dinasihati oleh Said bin Amir Al-Jumahi, beliau berkata, "Ya Said, siapa yang mampu melakukan perbuatan tersebut? Siapa yang mampu?" Si Umar bin Khattab hanya manusia biasa. Subhanallah. Tawadunya Umar bin Khattab. Tapi subhanallah, di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di setiap negeri Umar bin Khattab punya perwakilan-perwakilan yang perwakilan Umar bin Khattab tersebut mengirim surat kepada Umar bin Khattab mengkhabarkan orang-orang miskin yang ada di negerinya dan kemudian Umar bin Khattab akan mengirim bantuan kepada mereka. Subhanallah. Dan kita tahu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab sepertiga dunia berada di bawah kakinya. Ya, sepertiga dunia berada di bawah kakinya. Dan Umar memiliki orang-orang yang dipercaya yang menulis nama-nama orang miskin. Dan subhanallah, ketika orang terpercayanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mengirim surat kepada Umar bin Khattab, ternyata di antara nama yang ditulis tersebut ya Said bin Amir Al-Jumahi, gubernur Kufah. Gubernurnya Umar bin Khattab pada saat itu adalah gubernur yang miskin, yang butuh kepada bantuan. Subhanallah. Islam tidak hanya berbicara tentang sholat di masjid. Islam tidak hanya berbicara tentang ya puasa. Islam tidak hanya berbicara tentang haid wanita, hukumnya demikian dan demikian. Tapi Islam agama yang sempurna. Islam juga berbicara bagaimana metode dan cara agar masyarakat itu bisa makmur. Masyarakat bisa sejahtera. Maka di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya ketika beliau menjadi khalifah, orang-orang ketika ingin membayar zakat, ya itu mereka terkadang harus pergi ke pasar mencari saking sulitnya orang-orang yang mau menerima zakat. Jadi pemberi zakat lebih banyak daripada orang yang menerima zakat. Dan ini semuanya adalah hasil didikan Nabi Muhammad SAW di atas Al-Quran, di atas sunnahnya beliau. Belum ada Harvard, belum ada. Belum ada kampus Columbia, belum ada. Belum ada UGM, UI, belum ada. Yang ahli politik lain sebagainya, enggak, belum ada itu semuanya. Ya, Rasulullah didik mereka di masjid yang sangat sederhana. Iya, yang kalau hujan itu banjir masjid dan bekas jidat lumpur itu ada jidat-jidat Nabi SAW. Tapi dari masjid itu lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Oleh karena itu para hadirin cintailah Islam dengan kita mendalami Islam. Ya pelajarilah Islam. Dengan Islam engkau akan mendapatkan solusi yang baik, yang solusi segala solusi dalam hidupmu di dunia dan juga solusi engkau di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas al-jahr wal israr bil qiraah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu ya Ustaz wa jazakumullah khairan. Tapi para ikhwah dan akhwat, alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz daripada sifat salat Nabi yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya meningkatkan kualitas salat keseharian kita. Kemudian para jamaah kita masuk pada sesi tanya jawab seperti kesepakatan yang sudah kami sampaikan di awal. Kami berikan waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab ini berarti sampai kurang lebih pukul 21.30 atau jam 9.30 ya jemaah ya. Kita sepakat untuk menutup majelis di waktu tersebut jika memang masih ada pertanyaan yang masuk. Kemudian untuk urutan penanya yang ingin bertanya langsung, kami akan dahulukan bagi yang raise terlebih dahulu. Jadi kami urutkan dari yang paling atas sampai berikutnya dan kami selingkan dengan pertanyaan yang masuk via kolom chat. Baik, kita mulai dengan penanya langsung yang sudah angkat tangan di sini ada
Bapak Tarmizi Al-Asyi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, host. Jazakallah khairan, Pak Ustadz, atas tausiah atas materi yang diberikan malam ini. Eh, eh, Sedikit mau bertanya, tapi ini langsung aja memang ada background-background, tapi saya nggak cerita lagi. Pada saat Ya, kalau kita menemukan imam membaca Al-Fatihah di ayat iyaka, kemudian dijeda, kemudian disambung na'budu, kemudian iyaka, dijeda lagi nasta'in. Eh, Ya karena katanya ada apa, syaitan yang namanya kana itu, jadi akhirnya bacaannya dijeda. Nah, apakah itu kita melanjutkan sholat kita di belakang imam itu, atau kita bisa apa namanya mundur untuk kita sholat sendiri, Pak Ustadz? Mohon nasihatnya untuk kami. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taib. Eh, nah, ya kana abudu, ya kana abudu wa kana nasta'in. Jadi itu artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Jadi tidak ada di situ penyebutan kana, ada syaitan yang bernama kana. Ya sehingga ketika dibaca kana dia berhenti sebentar di situ. Ya ini adalah apa ya, orang-orang yang mereka berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa diberi dengan ilmu. Ya tidak ada syaitan yang bernama kana. Kana itu artinya di situ iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang apabila imam itu benar engkau mendapat pahala, dia mendapatkan pahala. Dan apabila imam itu salah, maka dia berdosa dan engkau mendapatkan pahala. Nah dalam kondisi kesalahan yang seperti ini, dia diam sesaat. Ya maka ini tidak ada masalah ya untuk dia tetap sholat di belakang imam tersebut. Bahkan sebagian para ulama, di antaranya Imam Nawawi kalau saya tidak salah, beliau membahas imam yang dia sholatnya tidak tumaninah, cepat sekali sholatnya, maka tetap kita sholat di belakang dia, tapi kita tidak mengikuti ketidaktumaninahnya dia. Kita tetap rukuk dengan sempurna, kita tetap dengan sujud yang sempurna dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, wa fiikum barakallah wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada Ummu Firly. Silakan Ummu Firly. Iya, ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fika Eh, barak, wa fiki barak. iya. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan tentang dua bagian dari Al-Fatihah yang ketika seorang itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, seperti itu Ustadz. Nah, Ya, bacaan bacaan Al-Fatihah tersebut apakah dikhususkan di dalam sholat, atau bacaan Fatihah-Fatihah di luar sholat ada yang ada respon Allah seperti itu juga, seperti itu Ustaz. Itu yang pertama, mau dijawab dulu aja Ustaz. taib. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali. Disebut dalam hadis, ya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku membagi antara hambaku dalam sholat. Ya, aku membagi antara hambaku dan diriku dalam sholat. Ketika hambaku membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab hambaku telah memujiku. Sehingga wallahu a'lam bishawab, zahir daripada hadis yaitu hanya dari bacaan salat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Wafik Barakallah. Yang kedua Barakallahu. Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang sering kali ada satu satu polemik ketika ada seorang imam Ustadz yang lupa dari sujud, mestinya itu di rokat kedua, tapi namanya lupa, terus maka si imam itu berdiri. Nah, otomatis para jamaah itu sudah memberikan peringatan bahwa
apa namanya ini rakaat kedua. Sebelum sempurna untuk bertakbir lagi, si imam turun Ustadz. Nah, Ya, kemudian mungkin si imam untuk menyempurnakan karena kelalaiannya itu imam melakukan sujud sahwi. Yang menjadi pertanyaan, apakah sujud sahwi ini diikuti oleh para jamaah yang tidak lupa tadi atau hanya imam saja seperti itu, Ustadz? Mohon pencerahannya. baik. Barakallah, jazakallah khairan. Wa ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi ketika si imam berdiri, dia akan berdiri dan berdirinya belum sempurna dan kemudian sudah diingatkan oleh makmum, dia langsung turun, ya, maka kondisi seperti ini tidak perlu sujud sahwi ketika dia sudah mulai bergerak. Tapi kalau seandainya dia sudah berdiri tegak, dia sudah berada di rukun ibadah yang lainnya, dan kemudian dia langsung turun, maka kondisi seperti ini dia sujud sahwi. Taib. Nah, apakah makmum yang dia tidak berbuat kesalahan dia sujud sahwi? Di sini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna maju ilal imam liyut tamabih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka walaupun makmum tidak punya kesalahan, dia tetap mengikuti dari sujud sahwinya si imam tadi dengan keumuman hadis Nabi SAW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Afik ya barakallah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Wa ahsanal ilaik. Afwan, tadi ada penanya yang terlewat dan terlanjur untuk bawakan. Kami berikan untuk Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak Abi, bisa bertanya kepada Ustaz. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada 3 pertanyaan, Ustadz. Tiga Pertanyaan pertanyaan. pertama, bagaimanakah hukum sholat ketika baju kita ini terkena terkena becek yang dari got-got itu, Ustadz? Becek yang dari got terus Ya, keciprat sama mobil gitu. Kan got di negara kita ini kan kebanyakan kan orang banyak kadang suka kencing di situ, kadang yang nggak punya septic tank apa langsung ke situ, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Dan sementara itu kita ya. lagi di luar kadang nggak ada baju salin gitu, Hmm. itu hukumnya bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Eh, Nah, saya jawab dulu ya. Ya Ustadz. Tep. Jadi secara hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Tep. Segala sesuatu adalah suci. Nah, jadi ada air yang dia itu kotor, tapi dia tidak najis, dan ada air yang dia itu kotor dan itu bernajis. Nah, sekarang air got, ya, dia sudah pasti kotor ya. Tapi apakah dia itu najis ataukah tidak? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, air itu tetap dalam keadaan suci selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Kalau seandainya berubah warna, rasa dan baunya dikarenakan sesuatu yang najis yang ada di dalamnya, maka terciprat dengan baju kita, maka kita hukumi baju kita telah ternajisi. Ketika baju kita sudah ternajisi, maka tidak boleh kita menggunakan untuk sholat sampai kita membersihkan baju tersebut. Tapi kalau seandainya misalnya cuma kotor saja, lumpur di jalan, misalnya lumpur yang atau di got yang kemudian memang airnya mengalir, ya terus mengalir airnya, tapi airnya nggak bersih, airnya hitam. Dan hitamnya itu bukan karena najis, karena memang air lumpur. Dan kalau seandainya kita memang memastikan bahwasannya air itu tidak najis, ya, maka boleh untuk kita tetap sholat. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu, ya ragu-ragu ini karena airnya hitam dan lain sebagainya, dikhawatirkan di situ ada najis dan lain sebagainya, maka tidak mesti kita sebenarnya harus mencuci baju, kita tinggal beli aqua, ya kemudian kita bersihkan baju kita, kita siram aqua, ya nggak ada masalah. Ya, jadi ada solusi yang diberikan yang datang dalam syariat ini. Jadi nggak mesti harus ganti baju, semuanya harus dicuci. Jadi kita membersihkan saja di sekitaran yang ada yang terkena dengan air got tadi. Taib, kemudian kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustadz, itu sekarang yang kedua Ustadz, di Nah, musola-musola dekat sini, dekat rumah kami ini seringkali imam itu baca sirotol ladi, itu bukan sirotol ladi tapi sirotol laji.
Nah, Orang apa Sunda ya Pak ya? kita iya apa Jawa Barat gitulah. Jadi baca dalnya itu jadi jim gitu. Sat. Kita Iya. apa terutama ini yang tua-tua gitu, Sat. Yang Taib. udah sepuh-sepuh. Kita ini pengen mufarokoh ke dia tapi bagaimana takut orang itu ngeliatin kita gitu. Ngira oh ini kelompok lain gitu. Jadi seringkali kita kalau ketemu imam kayak gini, sholat laginya tuh setelah mereka selesai gitu. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Taib. Nah, orang Sunda ya, mereka memang tidak bisa menyebut huruf da atau mereka mampu. Tapi mereka tidak mau untuk mempelajarinya. Jadi saya ingat sekali di Yaman itu ya mereka tidak bisa bilang huruf jim. Memang tidak bisa. Jadi mereka bilang huruf jimnya dengan ga. Idza ga nasrullahi wal fath. Ada. Jadi ada guru kita ketika dia membaca itu guru akidah kita. Ya Syekh, maksudnya bagaimana dengan baca jim kok jadi ga? Kemudian beliau berkata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Nah di sini maksud saya, ketika memang itu sesuatu yang nggak bisa diubah, berat sekali dia diubah, nggak bisa. Ya maka ya seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kondisinya sebenarnya dia bisa diubah, ya dari huruf jim jadi da, ya maka dia harus mengubahnya. Dia harus mengubahnya. Maka ketika bacaan itu, para hadirin hadirat, ada yang namanya khoto, khoto jali, ada yang namanya khoto khafi. Kalau seandainya khotonya adalah khafi tersembunyi, maka dimaafkan. Tapi kalau khotonya adalah khoto jali, kesalahannya itu sangat jelas dan mengubah daripada makna makna salat itu sendiri, ya dan kita kuat dan banyak kesalahan-kesalahan yang lain dilakukan dalam sholat, maka tidak ada masalah sebenarnya kita memutuskan sholat dengannya, tetapi kita dalam posisi masih di dalam soft, ya kita masih di dalam soft, tapi hendaknya orang tersebut dinasihati, diingatkan atau dibiarkan orang-orang yang bisa membaca Al-Fatihah yang lebih baik, ya atau mungkin dia dari awal dia cari masjid yang lain, ya yang mana kita sholat butuh ketenangan, kita perlu kekhusyuan sementara kita baca mendapatkan imam bacaannya ya kesalahannya itu kesalahan al-jali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Uh, kalau bacaan bihamdihi setelah subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu apa dalilnya sahih Ustaz? Taib, nah, jadi memang datang beberapa riwayat tentang pembacaan sujud. Ya, ada tambah-tambahan lafaz dalam bacaan sujud, maka wallahu a'lam bishawab, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, subhana rabbil azim, ya datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan Ya insya Allah Ustaz. akan kita bahas nanti di pembahasan ruku. Insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Wassalamualaikum barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita coba beralih ke penanya yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ana izin untuk membacakannya Ustaz. Nah, Saya Ustaz bertanya beberapa pertanyaan Ustaz. Ana coba bacakan satu persatu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz terkait hukum salat Id yang benar, hukumnya apakah sunnah muakkadah ataukah wajib? Taib, salat Id dari pendapat para ulama itu hukumnya adalah wajib. Di antara dalil yang menunjukkan kewajibannya, Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita yang dipingit di rumahnya. Ya, yang wanita-wanita yang memang tidak pernah keluar rumah, dia di rumah. Tapi ketika waktu sholat Id, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Sehingga dengan dalil ini para ulama mengatakan bahwasanya sholat Id, apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha, itu hukumnya wajib. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi jika meninggalkan salat Id, apakah dia berdosa dan apakah boleh mengqadha salat Idnya di rumah?
Nah, jelas seseorang yang meninggalkan sholat id dia berdosa karena dia telah meninggalkan kewajiban. Ya, dan boleh dia mengqadha sholat tersebut ya ketika memang apakah ketika dia datang imamnya sudah selesai ataukah orang sudah pulang semuanya ya maka sebelum waktu zawal waktu sholat id itu masih berlaku dan dia boleh boleh untuk melakukan sholat id di rumahnya. Alal qaul sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi satu pertanyaan berikutnya, eh, jika qadarullah sewaktu sholat Idul Adha, imam sholat Id lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua dan tidak ada yang mengingatkan juga di barisan shaf ikhwan, bagaimana hukum sholat jamaahnya? Misalkan pada rakaat kedua Ya, tadi membaca sendiri surat Al-Fatihahnya, apakah sholatnya menjadi sah? nah seharusnya imam itu diingatkan ketika dia ada rukun yang salah atau ada rukun yang dia tinggalkan. Ya diingatkan imam tersebut. Ya selesai sholat, ya Pak, Bapak tadi tidak baca Al-Fatihah, maka imam itu harus menegakkan kembali sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah dalam satu kondisi, Nabi SAW pada satu sholat hanya 2 rakaat saja. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat sudah diringkas ya Rasulullah? Apakah sholat sudah diringkas ya Rasulullah? Kemudian Nabi bertanya, apakah saya tadi sholat 2 rakaat? Kemudian Nabi memastikan, iya ternyata para sahabat menjawab sekitar Rasulullah beliau salat 2 rakaat. Kemudian beliau bertakbir, ia menambah 2 rakaat dan kemudian beliau sujud sahwi. Ya. Nah ini 2 rakaat sekaligus ditinggalkan. Taib. Nah begitu juga dengan bacaan Al-Fatihah itu merupakan rukun salat, maka si imam harus menambah 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan salatnya. Itu yang idealnya yang harus dilakukan oleh si makmum. Tapi kalau seandainya si makmum dia sudah membaca sendiri Al-Fatihahnya, ketika imam tidak membaca Al-Fatihah, dan kemudian selesai sholat tidak ada satupun orang yang mengingatkan, ya sudah si makmum sudah selesai. Iya, si makmum sudah selesai. Tapi idealnya seharusnya para laki-laki atau para makmum harus menyebutkan kepada imam kalau dia belum membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair wa ahsanul ayat atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya langsung. Kami berikan kesempatan untuk Ibu Idar Islami dari Perancis. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kadang-kadang imam waktu misalnya sholat zuhur, sir begitu, bacaan Al-Fatihahnya mungkin terlalu cepat sehingga saya ketinggalan begitu. Saya belum ya. selesai Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih. Taib. eh Kalau seandainya si imamnya bacaannya memang sangat-sangat cepat, taib, dan kita tidak sempat untuk mengikuti bacaan imam tersebut, maka dalam kondisi seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita boleh menyempurnakan dari bacaan Al-Fatihah kita dan kemudian kita baru mengikuti imam tersebut. Ya, karena bacaan Al-Fatihah itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita baca. Baik, tapi kalau seandainya si imam tadi dia bacaannya itu memang normal yang bisa diikuti oleh orang yang di belakang. Nah, sementara ada orang yang bermakmum kepada imam tersebut dia lupa membaca Al-Fatihahnya sendiri. Dia baru ingat Allah, belum baca Al-Fatihah, kira kebut dia baca Al-Fatihah. Imamnya sampai sudah bangkit daripada rukunya, maka ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Karena itu kesalahan dari dia. Seharusnya dia ikut imam tersebut, ya udah nanti dia tinggal menambah satu satu rakaat karena dia belum membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Ada seorang laki-laki yang mana dia mendapatkan Nabi SAW berada dalam ruku. Ya, dan Nabi tidak memerintahkan kepada sahabat ini untuk menambah 1 rakaat lagi padahal dia cuma ikut ruku. Lah bagaimana lagi kalau seandainya ada orang yang bertakbir bersama imam, berdiri bersama imam tetapi dia tidak membaca Al-Fatihah? Maka dijawab, kalau dia memang tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, dia mendapat rakaat. Lah kemudian ada orang yang dia bermakmum dengan imam dari awal dia bertakbiratul ihram bersama imam, walaupun dia ruku bersama imam, tetapi ada kesempatan bagi dia untuk membaca Al-Fatihah dan dia tidak membaca di kesempatan tersebut, maka dia harus menambah 1 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Ya, Terima kasih, sama-sama. Ustaz. Dan Ya, pertanyaan yang barakallahu kedua, fiik. kalau kita wanita umrah atau naik haji, apakah Ya, sholat wanita di hotel atau di masjid yang lebih utama, Ustaz? Terima kasih. baik.
eh sebelumnya saya mau tanya, para wanita ketika mereka ingin pergi umroh atau ingin pergi haji, tujuan utama yang ditujukan apa? Beribadah, Ustadz. Beribadah di masjid ya, di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram Mekah. Taib, Masya Allah. Jadi Nabi SAW pernah didatangi oleh wanita-wanita pada saat itu, dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, di mana lebih baik mereka sholat. Dan Nabi mengatakan di kota Madinah. Nabi berkata di kota Madinah. Nabi mengatakan sholat wanita di rumahnya lebih baik daripada sholat wanita di masjid. Dan sholat wanita di kamarnya lebih baik daripada sholat dia di rumahnya. Jadi semakin masuk wanita tersebut ke dalam ruangan pribadinya, maka dia itu lebih afdol dan lebih baik. Itu hukum asalnya. Tapi bagaimana dengan kondisi orang yang mereka hanya punya kesempatan mungkin sekali. Ketika datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjid Haram Mekah, yang memang tujuannya adalah masjid. Ya, maka di sini ada kaidah disebut oleh para ulama al-mafdul ahyanan muqaddam min al-fadil. Al-mafdul itu di bawahnya keutamaan, al-fadil keutamaan. Jadi di bawah sesuatu perkara yang di bawahnya keutamaannya di bawah itu terkadang lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada yang utama tadi. Hukum asal perempuan lebih afdol salat di rumahnya. Salat di masjid boleh, tapi di rumah lebih afdol. Nah, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang di bawah ini lebih utama dia di atas. Baik, jadi lebih utama dia di masjid. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi tertentu. Ya, seseorang datang ke Masjid Nabawi, datang ke Mekah, ke Madinah, tujuannya adalah masjid. Tujuannya ingin sholat di situ. Iya, dan dia akan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dalam hatinya ketika dia sholat di masjid. Karena dia tidak habis, mungkin wallahu alam seumur hidup dia cuma bisa datang sekali. Ya, dan kaidah ini dibangun di atas dalil-dalil dari Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW memerintahkan menikahi bikir, menikahi perawan. Tapi dari sisi perbuatan Nabi SAW pada saat itu menikahi apa? Menikahi perawan, menikahi janda. Ya, secara hukum asal menikah perawan lebih baik daripada menikah janda. Tapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu, ada maslahat yang besar Nabi SAW menikahi para janda pada saat itu. Ini kaidahnya. Terkadang al-mafdul lebih dikedepankan daripada al-fadil. Dan pernah juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikahi seorang janda yang jandanya itu 9 anak perempuan. Nabi bertanya kepadanya, ya Jabir, engkau nikah siapa? Saya nikah janda ya Rasulullah. Kenapa kau tidak menikah dengan perawan? Kemudian Jabir menyebutkan bahwasannya bapaknya sudah meninggal, ini punya 9 anak perempuan. Ya istilahnya beliau lebih mengedepankan maslahat untuk anak-anak perempuannya ini. Mungkin kalau dinikahi ibunya cuman, kalau dinikahi satu anak perempuannya, maslahatnya itu kembali kepada satu anak perempuan dan ibunya. Tapi kalau dinikah ibunya maka 9 anak perempuan itu menjadi mahramnya beliau. Subhanallah. Ya, jadi sesuatu perkara yang di bawahnya lebih lebih rendah terkadang lebih dikedepankan daripada sesuatu yang afdol ketika ada maslahat-maslahat besar di sana. Dan salah satunya ya tujuan kita pergi ke Mekah dan Madinah adalah salat di mana? Di masjid. Allahu a'lam bishawab. Difahami ya, Ibu Idar? Ya, paham Ustadz. Terima kasih Baik, banyak barakallahu Ustadz. fiik. Wa iyyak, Barakallah. barakallahu fiik. Wa iyyak, jazakallahu khairan. Jazakallah khairan Ustaz wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ibu Dede Umutia dari Jakarta. Silakan Ibu Dede. Tidak jadikah Ibu Dede? Baik, kita alihkan ke pertanyaan berikutnya. Eh, Afwan. oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas ilmunya ya Ustadz. Oh Semoga iya, Allah barakallahu memberkati fiik. Ustadz dan keluarga. Amin ya Rabbal. Amin, rabbal alamin. Mau tanya ini Ustadz Afwan. Untuk sunnah-sunnah bacaan surat yang dibaca di sholat subuh, zuhur, 5 sholat itu ya Ustadz. Itu yang Ya, anak ingin infonya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. taib, barakallahu fikum. Sebenarnya bacaannya adalah bacaan yang bebas seseorang untuk membaca apa saja surat yang ada di dalam Al-Quran setiap bacaannya. Walaupun di sana ada beberapa kekhususan yang Nabi SAW membacanya. Ya, misalnya Nabi membaca Alif Lam Mim Sajadah di waktu subuh di hari Jumat.
ya, atau ada di waktu subuh dari Jumat, atau membaca apa membaca surat Al-Insan di hari Jumat, ya itu terdatang warid dari Nabi SAW. Tapi ketika dia mengganti dengan ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain, maka tidak ada masalah. Ya, dan insya Allah secara rinciannya nanti kita akan membahas pada sholat-sholat sunnah. Ya, dan bacaan-bacaan pada sholat sunnah dan bacaan pada sholat wajib secara terperinci pada babnya sendiri. Cuman ketika seseorang ingin memilih membaca apa saja dari bacaan tersebut, maka tidak ada masalah. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan nih Ustaz. Wa ya, barakallahu fik. Fiikum barakallah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ibu Aziza. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi saya wabarakatuh. ingin bertanya, sebagai seorang dokter yang seringkali dipanggil mendadak untuk menangani pasien emergensi atau darurat, bahkan tak jarang juga harus melakukan bedah selama berjam-jam. Ya. Apakah boleh menjamak dan mengkosor sholat Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum. Taib, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pertama, mengqasar salat itu khususnya hanya bagi musafir. Ya, tidak berlaku bagi orang lain. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat, kata Allah. Ketika engkau melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi engkau untuk meringkas salatmu. Adapun menjamak, ya Nabi SAW pernah beliau menjamak salat dalam keadaan beliau tidak safar, dalam keadaan tidak terjadi hujan dan semisalnya. Ya, jadi kalau memang dokter dalam kondisi mengetahui ini emergency, ya ini setengah jam lagi akan operasi dan sementara operasinya ini akan berlangsung sampai selesai waktu sholat dan dia khawatir dia akan tertinggal sholat, maka tidak ada masalah untuk dia menjamak sholat dalam kondisi seperti ini. Dengan dalil Nabi SAW pernah menjamak sholat dalam kondisi tidak ada terjadi apapun, apalagi ini ada sesuatu yang dikhawatirkan yang mana dia tidak bisa sholat pada waktunya dan sementara dia ingin menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kalau misalnya kondisi tertentu, dia belum menjamak sholatnya. Ya misalnya tiba-tiba emergensi, panggil, harus langsung masuk ruang operasi. Ya, nah dia operasi misalnya 5 menit sebelum asar. Terus operasi emergensi dan seterusnya. Dan kemudian nggak mungkin selesai sampai waktu selesai sampai bahkan akan selesai sampai menjelang maghrib atau sampai waktu maghrib dan dia tidak bisa berpindah dari situ sesaat pun, maka di sholat bagaimana bisa dia sholat sambil dioperasi dia sholat sambil dia membaca. Kalau dia memang belum berwudu dan dia bertayamum dan Nabi SAW pernah melakukan itu dalam kondisi Nabi dalam keadaan berperang pada waktu itu dan beliau sholat sebagaimana bisa beliau sholat. Maka di sini masuk dalam kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebatas kemampuan yang bisa kau lakukan. Tapi kalau dia masih bisa setel waktu, maka tidak ada masalah untuk dia menjamak terkadang dalam kondisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz. Wa fika barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ya. Kami persilakan kepada Ibu Lisda. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmunya Ustadz. Yang Ana ingin tanyakan, Ya. jika kita lupa melakukan, kan kalau hari Jumat saya tuh biasanya kan kalau sibuk itu suka ingat luhurnya udah mendekati asar misalnya 2:30 gitu ya. Jadi Ana merasa udah sholat. Nah ketika mau asar, Ana lupa Ya. ingetnya pas sholat maghrib gitu Ustadz. Astagfirullah, tadi kayaknya belum sholat asar gitu. Nah seandainya itu bagaimana ya Ustadz? Apakah ketika ingat itu langsung sholat asar tapi habis sholat maghrib gitu, bolehkah seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau sholat rawatib misalnya ba'diyah gitu, ba'diyah sholat fardu, boleh nggak sambil megang mushaf bacaan Qur'annya, misalnya kayak abis isya kan anak pengen baca al-muluk gitu, ba'diyah isya-nya itu megang mushaf boleh nggak gitu baca Al-Qur'annya? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum Taib. warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus.
Taib. Jadi kalau seandainya seseorang dia lupa melakukan sholat, maka dia sholat di mana, kapan dia ingat. Kapan dia ingat. Kalau misalnya dia ingatnya pas adzan maghrib, maka dia harus sholat asar dulu. Baru setelahnya dia sholat maghrib. Tapi kalau seandainya dia ingatnya kondisinya dia sedang sholat maghrib, ya sudah. Dia selesaikan sholat maghribnya dulu, kemudian setelahnya dia langsung sholat asar yang sudah dia lupakan tadi. Ya, jadi pernah suatu kondisi Nabi SAW beliau tertidur dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, dan kemudian Nabi SAW baru bangun ketika matahari itu sudah naik. Matahari sudah naik satu tombak, sudah waktu duha, waktu salat duha, awal waktu salat duha. Kemudian terbangun Nabi SAW pada saat itu, dan kemudian Nabi berpindah tempat tidur, dan kemudian Nabi berwudu dan salat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pada waktu itu salat sunnah fajar dulu, baru setelahnya beliau salat subuh. Jadi maksudnya urutan pada salat sunnah itu salat sunnah fajar, kemudian salat subuh. Nah begitu juga pada salat wajib, urutannya apa? Salat asar dulu, baru setelahnya salat maghrib. Jadi ketika seseorang saya ulangi kembali, mengingat dia belum salat asar dan waktunya dia itu misalnya di waktu yang memang dia belum salat maghrib, ya udah dia langsung salat asar. Tapi kalau seandainya dia sudah berdiri dalam sholat maghrib, Hmm. kondisinya sudah sholat maghrib, maka dia selesaikan sholat maghribnya, setelahnya baru dia sholat asar. Nah, Eh, adapun, nah, selesai ba'da maghrib gitu boleh ya Ustadz? iya dia harus sholat, Selesai rawatib sunnah enggak, ba'diyah maghrib dia boleh? sholat asar dulu, baru setelahnya dia sholat ba'diyah. Oh, demikian Baik. ya Ustadz. Dia sholat asar dulu karena itu yang wajib harus dikedepankan karena waktunya juga sudah habis. Oh Taib. ya, Nah, kemudian adapun pada sholat sunnah ada seseorang tidak ada sunnah masalah. rawatib. Iya, sholat sunnah rawatib tidak ada masalah untuk dia memegang mushaf ya dalam sholatnya, tidak ada masalah. Adapun sholat wajib, maka seseorang tidak dianjurkan ya untuk melihat mushaf ketika dia sholat, karena itu akan mengganggu Hmm. dari konsentrasi sholatnya, dan seseorang bertakwa kepada Allah dan dia sholat sebagaimana dia bisa baca. Ya, karena kita butuh untuk melihat tempat sujud akan membuat kita lebih khusyuk. Ya, karena ketika kita melihat mushaf akan banyak gerakan-gerakan, akan banyak konsentrasi yang hilang di situ. Ya, walaupun di sana para ulama mengatakan kalau dalam salat sunnah mereka membolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Kasiran Baik, Ustadz. barakallah fiik. Barakallah fiik. Baik, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya wa ahsanal ilaik. Alhamdulillah sudah kita persilakan semua penanya yang mengangkat tangan dan sudah dibaca juga Ustaz pertanyaan yang masuk, dan sesuai kesepakatan waktu juga sudah habis. Jadi anak izin untuk menutup majelisnya Ustaz. Nah, barakallah fiik. Silakan Ustaz. Jazakallah khairan atas apa yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Karena ini mengingat sesuatu yang sangat penting, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat wajib 5 kali dalam sehari. Semoga bisa menambah kualitas sholat kita, menjadikan sholat kita menjadi lebih sempurna dan bisa menjadi pahala yang lebih banyak untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah mencatatkannya sebagai amal kebaikan dan Allah beratkan timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Dan juga kami ucapkan kepada para hadirin yang telah hadir berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini. Kami mohon maaf segala kekurangan yang ada ataupun segala keluputan yang ada. Sekiranya ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan, maka kami mohon maaf karena waktu yang tidak mencukupi. Semoga dimudahkan dalam pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.